Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini saya ingin berbagi tentang cara menggunakan indikator yang cukup powerful, yaitu menggunakan ATR. Jadi caranya teman-teman, di sini saya sudah setting, saya punya. Jadi untuk trading menggunakan ATR ini, kita cukup menggunakan indikator-indikator kombinasi. Seperti di sini saya menggunakan Bollinger Band. Karena Bollinger Band itu juga adalah suatu indikator momentum. Jadi dia untuk dipadukan dengan ATR ini cukup bagus. Dan kedua adalah saya menggunakan di sini osilator, saya menggunakan ATR, saya padukan dengan RSI. Kenapa saya ingin padukan dengan RSI? Karena saya ingin mengambil 3 garis ini. Ya, garis putih putus-putus ini adalah di level 30, 50, 70. Level 30, 50, 70 ini adalah level-level RSI yang menandakan jika harga sudah masuk ke level 70 itu menandakan market udah overbought, dan level 30 menandakan market itu sudah overshort. Dan kita kombinasikan lagi dengan MACD. Ini MACD juga cukup bagus. Ini juga adalah untuk momentum. Jadi cara menggunakan ATR ini adalah caranya gampang. Teman-teman bisa cari menggunakan navigator. Kalau kita ingin menggabungkan indikator ke dalam satu kolom, kita harus menggunakan navigator. Karena kalau kita ambil dari indikator, maka kita tidak bisa menggabungkan. Setiap kita klik, nanti dia akan bertambah satu kolom indikator. Umpamanya kita ingin menggabungkan antara indikator RSI dengan ATR, jadi kita harus menggunakan cara navigator. Ini ATR teman-teman ya. ATR itu adalah suatu indikator yang bernama average true range. Average true range itu adalah suatu indikator momentum. Jadi cukup bagus untuk kita trading di market. Oke, di sini saya tidak akan mengajarkan ada lagi ya untuk cara insert indikator karena waktu kita terbatas. Yang perlu saya jelaskan adalah di sini saya trading di pair commodity. Ini gold ya, ini emas. Nah, kebetulan ini emas kemarin lagi lupa error. Hari ini adalah hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2021. Parah ya, hari ini langsung turun drastis. Hari ini gold aja pergerakannya itu ya sudah 800 pip dari pagi sampai sekarang tuh high low-nya sudah 800 pip. Jadi cukup volatile ya, pergerakannya cukup liar. Oke, sekarang kita akan bicara tentang cara menggunakan ATR. Ini ya, tadi sudah kalau kita klik kan, nggak kita gabung ke sini, dia akan muncul satu garis baru ya. Ini saya buang dulu karena ini sudah saya gabung di sini. Cara membaca ATR itu sebenarnya begini ya. Kenapa kita harus membuat 3 level ini, garis putih-putih ini? 30, 50, 70. Maksudnya, sebaiknya tentu kita harus bicara dengan time frame juga. Untuk day trade, kita standarnya menggunakan time frame H1 atau M30. Oke. Sekarang saya bicara masalah M30 dulu. Untuk setup kita entry. Teman-teman, supaya kita tidak salah entry, umpamanya kita entry-nya sudah harga berjalan di pertengahan, atau ya harga sudah lagi tinggi-tingginya atau lagi rendah-rendahnya. Jadi ATR ini juga adalah suatu indikator momentum. Sebaiknya kita cari ATR ini sudah berada di bawah level 30 ini. Kalau ATR berada di bawah level 30, itu tandanya market lagi tidak volatile. Artinya market dalam keadaan sideways. Kalau kita lihat di sini ya market sideways ya, waktu-waktu level begini ya teman-teman. Nah, ATR-nya kan di bawah ya. Nah, gitu. Nah, di sini adalah market lagi sedang sideways. Sebaiknya kita menunggu market demikian untuk entry. Lalu kapan entry-nya? Kita bisa menggunakan dengan Bollinger Band. Seperti biasa saya pernah jelaskan di video saya, apabila Bollinger Band ini telah memotong garis tengah middle band, disitulah kita set up untuk buy. Kenapa? Karena ATR juga telah keluar dari daerah sideways-nya ini, sudah mulai
jalan ke atas. Ini menandakan bahwa tren mulai kuat gitu. Jadi ATR Anda jangan salah paham ya, bukan untuk melihat overbought, oversold, tapi melihat untuk kekuatan tren. Kalau mau lihat overbought, oversold, kita bisa menggunakan MACD dengan stokastik. Nah, kalau di sini kita lihat stokastik udah berada di daerah 70, berarti itu sudah overbought. Kalau overbought sebaiknya kita sell. Ini overbought. Ini juga overbought kan? Kalau overbought ini sebaiknya kita sell. Tapi kita menggunakan acuan ATR ini adalah untuk melihat kekuatan tren. Kalau kita sell, kekuatan trennya gimana? Apakah kuat nggak? Jadi di sini menunjukkan apabila garis biru ATR ini sudah berada di atas 50, itu menandakan wah, tren itu cukup mantap, cukup kuat. Jadi kalau sudah berada di atas 50 ini, menghadap ke atas, itu tren makin kuat. Bisa saja itu tren naik kuat atau tren turunnya kuat. Makanya saya bilang, ATR ini bukan untuk menunjukkan overbought, oversold, tapi menunjukkan kekuatan trennya. Tren semakin strong, ATR ini pasti berada di atas wilayah 50. Lihat di sini. Setelah dia melewati garis 30 saja, ini sudah mulai jalan. Itu ATR. Lalu ATR itu gunanya untuk apa, teman-teman? Anda harus perhatikan angka ATR di sini. Ini adalah ATR 14. Di sini adalah tertulis 13.58. 13 itu maksudnya 13 poin. 13 poin itu maksudnya adalah pergerakan ya, nih ya. Kita ambil yang di ujung nih ya supaya nampak ya. Di sini adalah 13. Artinya dalam setengah jam, dalam 30 menit, satu candle ini potensinya adalah 130 pip. Artinya high low-nya berpotensi sebesar 130 pip. Karena ini kan belum close. Close-nya kan harus 30 menit. Jadi potensinya itu adalah 130 pip. Nah, itu potensi 13.059. Jadi teman-teman, umpamanya kalau kita lihat bentuknya begini, kira-kira teman-teman mengambil apa? Mengambil buy atau mengambil sell? Kalau saya lebih menyarankan, karena kalau kita lihat tren seperti ini, potensinya lebih banyak turun, teman-teman. Karena pertama, ini candle berada di bawah garis middle. Kedua, kita lihat, ini RSI juga berada di bawah 50. Lalu, di MACD-nya juga ini kan, sudah menandakan tren naik itu nggak kuat. Kenapa? Karena histogramnya itu makin memendek, makin pendek. Dan kecenderungannya turun lebih besar. Ini MACD-nya ini juga sudah di level zero line, akan mengarah turun. Nah, jadi caranya gimana kalau kita menggunakan ATR ini? Patokannya adalah 13 poin. Di sini potensinya mungkin akan turun 130 pip. Jadi ini bisa kita bikin acuan. Kalau di sini kita ngambil sell, kita ambil sell potensi untuk dapat keuntungan 130 pip. Lalu gimana cara kita meletakkan stop loss kita? Jadi ATR ini bagusnya bisa juga untuk memberitahukan kita titik stop loss. Jadi cara menggunakan titik stop loss ini bermacam trader itu beda-beda ya. Ada yang memakai 2 kali lipat. Umpama kalau 13 poin artinya 130 pip. Stop lossnya mereka bikin 2 kali, artinya 260 pip. Ada juga yang membuat 1,5, yaitu 130 pip tambah 65, 195 pip. Ada juga yang mengenakan hanya 1, yaitu dari posisi sell kita sekarang, umpama kita lagi nge-sell nih di 17.39, 17.40 lah. Lalu tambahkan 13. Berarti di sini kita taruh, kita punya SL-nya, kita taruh 13 dari sini. 17.40 berarti 17.53 ya. Nah, sekitar sini gitu. Jadi ATR ini bisa kita pakai, tujuannya adalah untuk titik stop loss kita. Lalu TP kita di mana? TP kita sama. TP kita juga kita bikin di bawah 130 pip. Jadi sekitar 17.40, berarti 17.27 ya. Sekitar sini teman-teman. Inilah level TP dan SL kita. Karena yang kita gunakan adalah dengan ATR ini. Lalu teman-teman, setiap time frame ini pasti
nilainya akan berbeda-beda ya. Kalau teman-teman tadi menggunakannya di H4, nah ini H4 ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan H4 tadi setup entry-nya, itu beda lagi level stop loss kita dengan TP kita. Karena di sini ya, kalau di H4 ATR itu nilainya 15.81, artinya 158 pip. Sedangkan kalau kita menggunakan M30, itu nilai ATR-nya kan hanya 13 atau 130 pip. Kalau kita ke H1, ya beda lagi ya. Nilai ATR-nya 13,5 gitu. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan M15, umpamanya kan, ini nilai ATR-nya kan lebih rendah lagi. Kalau teman-teman menggunakan M15, itu TPSL-nya hanya 30 pip aja. Karena potensi 15 menit per candle ini, potensi pergerakannya itu high low-nya adalah 32 pip gitu. Maksudnya 32 pip. Kalau Anda umpama sell di high, ya mungkin turunnya 32 pip bawah. Atau Anda buy-nya di low, ya tambahkan aja 32 ke atas. Jadi caranya cukup simple dan mudah. Kalau untuk pemula yang bingung untuk menetapkan stop loss atau TP, mungkin teman-teman bisa coba ya dengan cara ini. Memang namanya indikator, tidak ada yang 100% tepat. Tetap saya anjurkan teman-teman harus menjaga MM. Itu yang paling bagus dalam trading. Menjaga MM itu adalah menjaga modal dengan lot, itu rasionya harus bagus. Kalau untuk pemula mungkin menggunakan 1% lebih aman. Kalau Anda modalnya 1000, pakailah 1%, artinya 001 sekali trading. Itu malah lebih aman. Karena kalau newbie tujuannya itu bukan mau cari cuan dulu, tujuannya itu kan mau melatih psikologis, melatih emosi ya. Tujuannya di situ. Itu saja ya teman-teman penjelasan saya tentang cara menggunakan ini osilator ya, ATR tadi. Jadi ATR itu kalau kita untuk entry-nya, kita harus mencari dia sudah berada darah bawah. Karena di sini di darah bawah, lihat di sini sekali turun kencang. Jadi maksudnya itu dia kalau sudah mulai naik ke atas itu menandakan itu trennya cukup kencang. Tapi kalau hanya dia slow di bawah ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ini. Kalau dia masih berenang di daerah 30 ke bawah ini kan, dia masih istilahnya volume trading di market itu masih kecil atau dalam posisi sideways. Itu cara membaca ATR. Untuk yang overbought, oversold, teman-teman bisa menggunakan RSI dan MACD. Itu saja ya video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi newbie semua. Dan jangan lupa video saya di subscribe supaya saya akan bikin video baru lagi ya. Cukup sekian dan terima kasih.